Hai FLC Family, welcome home. Selamat hari Minggu dan selamat datang di GBI Forward Living Church. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini. Dan saya ingin mengapresiasi untuk saudara-saudara yang telah datang tepat waktu. Dan inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Inilah kegiatan yang sudah ditunggu oleh FLC Family menjelang akhir tahun ini. FLC Retreat 2024 yang akan diadakan pada tanggal 24 sampai 26 Oktober bertempat di The Green Forest Resort, Lembang. Biaya pendaftaran 1,8 juta rupiah per orang. Di FLC Retreat ini akan ada banyak fun activity dan sesi yang dapat memperlengkapi Anda, baik untuk Anda yang sudah berkeluarga ataupun yang masih single, terutama dari sisi spiritual, business, family, relationship, emotional, dan financial. Bagi FLC Family yang sedang menghadapi pergumulan atau membutuhkan dukungan doa, Anda dapat bertemu dengan tim FLC Prayer yang dengan senang hati membantu Anda di area home lounge setelah ibadah selesai. Atau Anda dapat juga mengisi form doa yang tersedia. Untuk punya kehidupan yang bersinar dan berdampak, Anda harus memiliki teman-teman yang bukan hanya memiliki interest yang sama, tetapi juga yang dapat membantu Anda bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan di Passion, kita sama-sama mau membangun iman yang personal. Tunggu apa lagi? Segera cari tahu tentang Passion dan mari kita bertumbuh bersama di dalam komunitas yang benar. Saat ini kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga yang merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Minggu depan kita akan memasuki bulan yang baru, Oktober 2024. Di setiap minggu pertama, ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan bagi FLC Family yang ingin membawa persembahan ucapan syukur atau persepuluhan, Anda dapat memberi melalui bank transfer melalui nomor rekening berikut ini. Bagi FLC Family yang ingin melihat kembali FLC Sunday Service setiap minggunya, FLC Family dapat menyaksikannya di YouTube channel Forward Living Church. Dan jika Anda membutuhkan informasi atau pelayanan gereja, Anda dapat menghubungi Home Lounge, menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini, mari kita siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada hari ini. Happy Sunday and God bless you! Shalom FLC Family, mari sebelum kita mulai ibadah, kita satu hati dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu atas setiap kehidupan kami semua Tuhan. Sepanjang minggu kami telah lewati dan kami lalui, kini tiba saatnya di hari Minggu Raya ini Tuhan, kami mau datang mengucap syukur berterima kasih. Kami memberikan hal-hal yang terbaik bagi kami, sebab Tuhan telah melakukan hal-hal yang jauh lebih baik bagi setiap kehidupan kami semua Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan setiap kehidupan kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh terus menikmati firman-Mu yang akan diberitakan juga di tempat ini Tuhan. Biarlah Kau berikan kami
fokus Tuhan untuk bisa mendengar suara-suara-Mu. Sehingga Bapa, kami percaya kami hidup oleh karena firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, teruslah berbicara Bapa. Dan tidak lupa kami juga mohon Tuhan, Engkau berkati setiap kami yang hadir saat ini Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami juga yang masih dalam perjalanan, sertakan mereka dengan selamat dan sampai ke tempat ini dengan selamat Tuhan. Bapak terima kasih, berkati juga setiap pelayanan-pelayanan yang kami ambil Tuhan. Engkau ambil alih sehingga segala sesuatunya boleh menjadi sempurna bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Yuk semua yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Shalom FLC. Shalom. Ada sukacita siang hari ini, amin. Mari yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita bawa setiap pujian, penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Haleluya. Aku datang ya Tuhan, untuk penuhi panggilan. Menjadi saksi iman melalui pujian. Semua siap menyanyi buat Tuhan. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untuk-Mu Allah yang ku kasih. Kau melayani sepenuh hati. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku, ku kan setia mengikut-Mu selalu. Oh Yesus Tuhanku. Katakan, Aku datang ya Tuhan, untuk penuhi panggilan. Menjadi saksi iman melalui pujian. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untuk-Mu Allah yang ku kasih. Kau melayani sepenuh hati. dengan semangat katakan. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran. Sampai putih rambutku, habis nafasku, Dengan janji-Mu. bukan setia mengikut-Mu selalu. Oh Yesus Tuhanku. Ini janji kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami kan setia sampai selama-lamanya. Sampai putih rambut kami. Sampai habis nafas kami. Hanya Engkau satu yang ada di hidup kami Tuhan. Oh, 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 oh. Terima kasih Tuhan. Mari dengan ucapan syukur-Mu siang hari ini. Katakan. Tuhan, ini mazmurku, pujian bagi-Mu, persembahan hatiku.
Saya percaya siang hari ini kita mau katakan di hadapan Tuhan. Dalam segala keadaan kami mau terus serukan nama Yesus. Amin. Mari serukan nama Yesus. Yesus, Engkau baik Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. I'll praise in the valley, praise on the mountain. I'll praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. Yang siap lebih lagi. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. We sing. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I'm feeling, I'll praise when I don't. Sing. I'll praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. Mari dengan iman with your faith. My praise is the shout that brings Jericho down. Come on, FLC with one voice. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. We sing. Praise the Lord, oh my soul. We declare. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. We praise your name, Lord. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise you, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. One more time. Praise the Lord, oh Mari my nyatakan dengan soul. yakin dengan percaya. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it I inside? won't be I quiet. won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Say, Praise the Lord, oh my soul. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. I will praise the Lord. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. I will praise the Lord. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. I will praise the Lord. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah, yeah. I will praise the Lord. come on, clap your hands. Thank you, Lord. Indah dalam hadirat Tuhan, amin. Amin.
Masih rindu memuji Tuhan? Angkat tanganmu siang hari ini. Sing. Praise the Lord, Oh my soul. FLC, shout. Praise the Lord. Oh my One more time for Jesus. Praise the Lord. Oh my soul. With all of my heart, Lord. Praise the Lord. Oh my soul. Puji Tuhan. Anda menikmati hadirat Tuhan sejauh ini. Lambaikan tanganmu. Are you ready to praise God and worship Him even more? FLC family, welcome back. Satu kehormatan untuk kita semua bisa melayani setiap FLC family di tempat ini. What a beautiful Sunday. We've already had our first session, our second session, but the third one is going to be also amazing. So, thank you for everyone. Bring your hearts, bring your expectation. Karena di setiap ibadah kita pasti Tuhan hadir. Pasti Tuhan akan melayani Bapak Ibu secara pribadi. Dan Roh Kudus bantu untuk memberikan kita pengalaman. Membantu kita untuk memberikan kita new, a fresh anointing, a fresh wisdom. Dan biarlah kita membawa sesuatu di saat kita pulang. Dan setidaknya satu minggu ke depan ini kita bisa menjalani hidup kita dengan baik. Tapi tentunya bukan hanya karena kuat gagah kita, tapi karena kita tahu pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Amin. So maka dari itu mari kita berikan lagi pujian kita, sorak-sorak kita pada hari ini. Dan what a special Sunday karena kita akan dilayani dari Pastor Andi Ambarita. So thank you so much. So as we continue our worship, kita akan dibantu untuk sama-sama kita memuji, menyembah Tuhan. So make sure kita fokuskan hati kita, make sure you bring your hearts, everything, your body and soul, your mind, untuk sungguh-sungguh kita berdoa setiap pribadi dapat pertemuan dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan di tempat ini. Dan biarlah melalui worship kita akhirnya bisa merasakan kebaikan Tuhan. Kita diingatkan kembali bahwa wow, our God is great. That's why we just come and worship. So thank you Pastor Andi, thank you Acha. We are so thankful for this friendship. Dan kita berdoa biarlah terus dipakai Tuhan lebih lagi luar biasa, ajaib. So mari dong kita berikan tepuk tangan dan sambutan yang hangat untuk Pastor Andi. Thank you so much. Shalom semua. Shalom. Before we continue into our worship and our adoration, as we exalt our Lord Jesus in this place, I'm brought back to the 6th chapter of the book of Isaiah, where God brought Isaiah first into commission untuk melayani Dia. When Isaiah first encountered Isaiah was given a vision of God and His throne. And in that vision, there were 2 seraphim, 2 angels, guardians, who guarded the throne of grace. Dan mereka saling memanggil, Holy, Holy is the Lord God Almighty. See, for all of us here, that we can come together untuk menyembah Tuhan, the preciousness of His presence is only through the blood of Jesus. Kita semua di sini karena kebaikan Tuhan. Kita semua di sini karena darah yang tercurah bagi kita, yang sudah tebus semua dosa. Sebab Tuhan sangat kudus dan Dia tidak bisa dekat hal-hal yang tidak kudus.
Tapi karena darah Yesus menguduskan kita, kita ada hubungan dengan Bapa kita di sorga. Jadi di saat ini, kita tidak datang untuk mendengar musik. Kita datang to encounter the presence, the precious presence of God. So I'm not going to tell you what to do. You worship the God of your life. The God that is sovereign, yang berdaulat dalam hidup kamu. Ada amin? Amin. Ku sembah Engkau, Tuhan yang kudus. Terpujilah Engkau, Tuhan yang bertata di atasku. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau. Terima kasih. Mari saudara, di mana engkau berdiri di sekarang, angkat suaramu dan menyembah Dia. Kami masuk hadirat-Mu, Tuhan. Kami memuji-Mu. Kau layak dipuji, Yesus. Terpujilah Engkau, mulia nama-Mu, Tuhan. Kudus nama-Mu. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau. Mari FLC angkat suaramu di dalam hadirat-Nya. Kita boleh masuk dalam hadirat-Nya karena darah yang tercurah bagi kalian. Terpujilah Engkau. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha
Sekali lagi katakan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Yes. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan menyembah yang Maha Kuasa. Sekali lagi katakan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, oh ku sembahmu Tuhan. Ku menyembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sekali lagi katakan, sebab namamu kudus Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini alabasandayamu. Angkat suaramu, memuji Dia.
the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your angels cry, all the angels cry, holy. Mari angkat suaramu. You are lifted high, holy, holy forever. Hear people sing, hear people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Come on. Holy forever. All the angels cry, all the angels cry. All creation cry. Yes, Lord. Holy forever. Hear your people sing, to the King of Kings. Holy, 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 are you Lord God Almighty? Come on, FLC. You are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is. Come on, let's lift up our hands. Let's exalt our God. Holy, holy, yeah.
ajaib Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ditinggikan, dimuliakan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Come on church, let's exalt our God. Ya Rajaku yang berkuasa Tuhan. Yes, Lord. Kau Rajaku. Mari angkat suara tinggi-tinggi, katakan. Dimuliakan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Kau Rajaku, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita, Tuhan yang penolong, Tuhan yang mau pemulihan, Tuhan yang mau kesembuhan, Tuhan yang mau berkat, Tuhan membuat kasih karunia. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Tuhan, di saat ini kami terus mau dalam hadirat-Mu. Kami mau terus mau menyembah-Mu Tuhan. Dengan apa kami bisa membalas semua kebaikan-Mu yang kami mengalami dalam hidup kami Tuhan. Tapi ekspresi dengan lagu-lagu yang kami naikkan adalah iya dan amin Tuhan kepadamu. Engkau adalah Tuhan yang berdaulat di atas hidup kita. We are yours, Lord. We are yours. We thank you for your presence, Jesus. Thank you, Jesus. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Terima kasih buat hadirat-Mu di tempat ini. Kami ingin Tuhan Engkau memenuhi pikiran dan hati kami dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan.
rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Oh, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Saat indah ya Tuhan, mati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bagimu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu. Menuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bagimu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih Bapa, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, menikmati kasih
Mari sama-sama berikan tepuk tangan yang panjang hanya untuk Yesus. Kami tidak sekedar hanya bernyanyi, tapi kami terus belajar, mengekspresikan, memberikan dengan segenap hati dan tulus. Penyembahan kami hanya kepadamu, sumber kehidupan kami. Semua bisa berubah, ada aja banyak kejadian. Tapi terima kasih, Engkau Yesus tidak pernah berubah. Janjimu kuat, firman-Mu sangat kuat, tak terkalahkan. Bantu kami sore ini untuk mengingat kembali, menyadari kembali bahwa hidup kami, keluarga kami adalah punya-Mu Tuhan. Biar kami dapat melanjutkan perjalanan iman kami dengan sangat sopan, dengan sangat pantas, bahkan bertambah-tambah hidup kami semua. Baik suami, baik istri, anak-anak, orang tua, kami semua kalau kami pun datang sendirian. Kami mau bilang, sebentar lagi September selesai. Kalau oleh perkenanan-Mu, kami bisa masuk nanti di bulan yang baru. Kami mau bilang dari sekarang, biarlah perjalanan iman kami di depan. Kami semakin kuat, takut akan Engkau. Jauhkan kami dari sembrono hidupnya. Jauhkan kami dari semena-mena hidup kami ini. Tapi ingatkan kami, Engkaulah pengendali utamanya. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Beberapa menit ke depan berbicara, Tuhan tolong bantu. Sampaikan isi hati-Mu, firman-Mu itu kuat, baik untuk kami. Supaya kami gak gampang ke kiri, gak gampang ke kanan. Gak gampang dibohongi oleh kejahatan, oleh kegelapan dunia ini. Tapi apapun keadaan kami percaya ada aja cara Tuhan bisa pakai hidup kami. Terima kasih untuk sore ini. Di dalam nama Yesus, kita yang siap mendengar firman. Mari yuk sama-sama sore ini katakan, amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus yang luar biasa. Bapak Ibu dipersilakan kembali duduk di hadirat Tuhan. Selamat sore semuanya, shalom. Terima kasih untuk sahabat saya, pasangan yang luar biasa, Pastor Andi Aca, telah memberkati kita semua pada sore hari ini. Ada your mom and your dad? Where is she? Om Tante. Berikan tepuk tangan buat kedua hamba Tuhan yang luar biasa juga. Puji Tuhan. Welcome to FLC. Buat semua selamat datang di Gereja Tuhan Forward Living Church. Seberapa banyak di antara saudara yang sejauh ini menikmati lawatan Tuhan. Boleh saya melihat tangan-tangan yang terangkat, haleluya. Apa yang tadi Pastor Andi lakukan adalah salah satu cara terbaik Tuhan untuk membantu kehidupan iman kita semua. Supaya kita tidak kehilangan fokus. Terlepas dari kondisi keadaan, bahkan keberadaan kita semua, kita datang dengan berbagai macam latar belakang kehidupan. Kesenangan, kesedihan, dan pergumulan hidup. Tapi Tuhan pakai hambanya membantu kita semua. Supaya bisa tetap fokus. Bahwa Dia gak akan pernah kehilangan perhatian untuk kita semua. Itulah kenapa tadi Pastor Andi katakan biarlah kita bisa bernyanyi menyembah. Bagian dari ekspresi. Karena itu yang justru semakin kesini, Tuhan rindukan untuk kita semua. Dunia pasti berubah. Zaman berkembang. Ada hal-hal yang baru yang pasti terjadi di depan kita. Tapi menjadi murid Yesus, menjadi orang Kristen, menjadi gerejanya yang dewasa. Kita harus mau belajar untuk mengerti. Bahwa pada akhirnya hidup ini keluarga kita tidak bergantung sama dunia. Tapi bergantung kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan saya percaya lewat 25 menit penyembahan tadi. Kalau Anda memperhatikan setiap lagu, setiap pujian yang dinyanyikan secara spontan. Mungkin buat kita spontan tetapi Roh Kudus sudah ngatur.
Kata demi kata, judul demi judul. Sebenarnya sedang mengingatkan kita supaya kalau kita bisa sampai di minggu ke-5 September ini. Dan kalau Tuhan berkenan, kita semua mau masuk di Oktober ini. Amin. Kita diingatkan lewat penyembahan tadi supaya kita belajar jalani hidup itu inside out. Jalani hidup kita bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Dan itulah pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Pada sore hari ini beberapa menit ke depan. Ayo ambil keputusan sekarang untuk berlatih. Jalani hidup kita. Mulai melatih menjalani hidup fokusnya dari dalam dulu. Supaya kita jangan hanya sekedar menjalani hidup, melewati minggu, mulai minggu yang baru hanya pengulangan. Oleh karena rasa dan reaksi yang kita pikir, yes, kita bisa do something. Kita bisa buat sesuatu hanya oleh mungkin karena pengalaman, perjalanan mata jasmani, telinga jasmani, sebatas tubuh logika doang. Karena menjadi Kristen yang dewasa, kita justru mau diajak belajar, berjalan di dalam pimpinan roh. Dan gak ada cara yang lain. Untuk belajar melatih hidup kita mulai dari dalam dulu. Jangan melangkah atau bertindak tanpa sesuatu yang belum diproses di dalam kita dulu. Jangan bertindak, jangan melangkah. Kalau saudara gak bisa mengikuti prioritas yang Tuhan mau terjadi di hidupmu. Saya baru aja tiba dari Bandung, saya pakai Wush. Saudara, kalau saudara punya tiket Wush, saudara gak bisa naik atau pergi ke stasiun yang ada sembarangan. Sudah ada rutenya. Entahkah di Kebun Kawung Bandung, Tegal Alur, atau stasiun Padalarang. Hanya lewat 2 stasiun itu. Saudara bisa melanjutkan perjalanan saudara dari Bandung ke Jakarta pakai Wush. Saudara gak bisa semau-maunya aja, enggak, kayaknya rumah saya ke Cimahi, saya tungguin aja Wush di Cimahi. Enggak lewat. Karena stasiun Cimahi gak bisa nampung kereta kecepatan 350 km per jam. Gak bisa. Jadi hal yang sama dengan hidup kita. Kita gak bisa jalani hidup kita semau kita doang karena kita pikir pasti bisa kok. Saya yakin kok. No, hidup ini bukan hanya tentang keyakinan diri sendiri. Hidup ini kita harus belajar tentang bahwa firman Tuhan itu ya dan amin tidak berubah. Bukan firman Tuhan ikuti kita ikuti firman Tuhan. Hal yang sama hari ini, saya udah dari jam 4 pagi. Udah begini dari jam 4 pagi. Saya pelayanan dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang di Bandung. Jadi saya berangkat gak pakai Wush. Karena Wush pertama dari Jakarta itu jam 6.40. Jadi gak mungkin keburu. Jadi saya udah begini dari jam 4 pagi. Dan walaupun saya bisa beli tiket Wush untuk berangkat ke Bandung. Saya gak bisa bilang ke gereja di Bandung, bro, I'm really sorry. Ibadah kamu kan jam 7. Wush dari Jakarta jam 6.40, jadi tolong kamu tunggu saya sampai datang. Gak mungkin. Jadi saya harus ngalah. Saya bukan hanya ngalah, saya harus mengambil keputusan untuk mengiyakan. Gak ada cara yang lain. Lebih baik naik mobil dibanding jalan kaki. Jadi saya berangkat gak pakai Wush, pakai mobil. Dan saya harus menunggu setiap ibadah sampai jam 1 selesai. Karena kalau Anda tahu situasi kota Bandung hari Minggu. Aduh. Saya deg-degan banget, stres banget. Jadi waktu tadi gembalanya nanya, Pastor ayo makan dulu. Gak bisa, saya harus jalan. Enggak, pasti keburu. Kalau saya ikutin suara gembala tadi, saya yakin detik momen tadi dia ngomong sama saya seperti itu, dia gak lagi dipimpin Roh Kudus. Karena kalau saya ikutin saya terlambat. Jadi saya udah lari-lari, saya udah ngejar-ngejar. Yang saya ingin sampaikan, itulah hidup. Terlalu banyak tawaran.
Terlalu banyak godaan. Godaan di luar akan memborbardir kondisi hidup hatimu, tubuhmu, panca indera kita. Sehingga kita gak sedikit sadar bahwa wow, 2024 banyak ketakutan yang saya jalani. Kita sebagai manusia. Tapi hari ini kita ada di minggu terakhir. Kalau bukan Tuhan, coba mau buat hitung-hitungannya gimana? Mana bisa? Banyak kekacauan yang kita gak tahu sebenarnya bisa terjadi di hidup kita. Tapi tangan Tuhan yang kuat dan hebat memberkati kita. Jadi seperti tadi saya khotbah di Bandung. Saya semakin kesini saya semakin belajar. Saya gak takut sama manusia. Saya takut hanya sama Tuhan. Tuhan lagi banyak berbicara kepada saya dalam beberapa waktu terakhir. Ajak gereja, jemaatku, untuk hidup menghormatiku lebih lagi. Ajak gerejaku, umatku itu. Sampaikan ke mereka. Minta mereka berdoa supaya di perjalanan iman mereka dilimpahkan roh takut akan aku. Karena jika tidak, saya yakin terlepas saudara mau berapa kali ibadah setiap bulan. Tapi kalau hati di dalam kita tidak melekat kepada Tuhan, tidak berpegangan kuat kepada Tuhan, kita akan lepas. Karena sesuatu yang lahir dari dalam akan membantu Anda menavigasi kehidupan ini dengan sabar, kasih, dan penuh harapan. So Bapak Ibu, saya mengajak, belum ada kata terlambat. Terlepas dari seberapa negatif Anda menilai kehidupanmu di beberapa bulan terakhir. Perjalanan keluargamu, perjalanan bisnismu, perjalanan kesehatanmu. Jangan pernah sepelekan Tuhan. Kalau hari ini kata Tuhan terjadi buah. Terlepas orang bilang tanahmu gersang. Kalau Tuhan bilang bertumbuh dan berbuah, maka detik ini mujizat itu terjadi di hidupmu. Dan jika Anda percaya, Anda datang ke gereja. Karena Anda datang mau menghormati Tuhan. Jauh sebelum bahkan dari tadi Pastor Andi melayani Anda. Dia telah memberikan dan menjawab doa-doa Anda. Lebih dari yang Anda minta dan Anda harapkan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itulah kenapa kita mau melihat sedikit dari Efesus pasal yang ke-6. Ayat 1-11. Di Alkitab kita, judul perikopnya bicara tentang taat dan kasih. Tapi yang menarik, firman Tuhan berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Perikopnya bicara tentang taat dan kasih. Tapi gambarannya disampaikan, kembali disampaikan tentang keluarga. Katakan sama-sama keluarga. Kasih tahu kiri kananmu, kita keluarga untuk selamanya. Pokoknya kalau Anda belum kenal, Anda keluarga di FLC, tubuh Kristus. Tapi hari ini saya ingin katakan, seperti pujian tadi, darah Yesus sudah menyatukan kita untuk selama-lamanya. Bahkan Alkitab gak berhenti di situ, Alkitab bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bahkan gak berhenti di situ, dikatakan begini, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Dan dengan tulus hati. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Karena hati kita belum tentu tulus. Karena tidak ada yang bisa menyelami hati manusia. Tapi firman Tuhan tidak akan pernah menipu. Firman Tuhan sangat suci dan kudus. Firman Tuhan punya kekuatan yang luar biasa. Karena dari firman Tuhanlah yang mati dihidupkan kembali. Bahkan tulang kering pun ditumbuhkan daging dan bisa hidup berfungsi kembali. Firman Tuhan luar biasa.
Itu sebabnya dikatakan, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jangan hanya di hadapan mereka saja, tetapi dengan segenap hati, ayat yang ke-6b. Sebagai hamba-hamba Kristus dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan, bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Terlepas dari apa yang sudah terjadi di 9 bulan ini. Kehadiran Bapak Ibu bukan hanya tentang sampai di FLC PIM 3 ini. Tapi waktu Anda benar-benar mengambil keputusan menyiapkan diri untuk berangkat ke rumah Tuhan ini. Anda sudah menyukakan hati Tuhan. Pesan saya, tetap taat seperti itu. Tetap patuh kepada suara Roh Kudus yang membantu kita. Kenapa? Gak ada ruginya. Kalau Anda tadi datang jam 10.30, saya gak datang. Jam 1.30 saya juga gak datang karena masih di Bandung. Tapi saya mendengar Pastor John Max berbicara di sini tentang semua anak Tuhan pasti akan ditimbang. Dan kalau Tuhan menimbang hidup kita, dia gak pakai timbangan beras. Timbangan beras bisa meleset ukurannya. Tapi pakai timbangan emas. Kalau timbangan emas, ada selisih sedikit aja. Timbangannya tetap terukur. Jangan pernah berpikir, Anda hidup baik, Anda hidup benar, dan melakukan sesuatu. Mungkin kelihatannya sepele, tapi kalau itu benar, Tuhan di sana catat. Orang mungkin gak melihat, termasuk seperti yang berdoa tadi pas doa pembukaan. Gemeteran doanya. Panik dia. Padahal saya lagi gak dengar juga. Orang saya baru nyampe, saya lagi nyiapin diri saya juga. Tapi saya tahu orang kayaknya pada ketawa-ketawa, saya bingung kenapa pada ketawa-ketawa, ibadah belum mulai. Tiba-tiba saya melihat dia dengan rambut gondrongnya dan baju pinknya. Tiba-tiba dia datang ke saya meminta maaf, Pastor, I'm really sorry. Saya tiba-tiba gemeteran banget tadi. Saya bilang, sering terjadi di ibu kota. Mungkin saatnya rambut kamu buntutnya dipotong. Dan rubah baju warna pink kamu itu. You know what? Karena hidup ini gak ada yang sempurna. Dan di gereja ini, Bapak Ibu mesti tahu, saya gak pernah izinkan kesempurnaan. Anda salah gereja. Kalau Anda berpikir di tempat ini semua harus sempurna. Gak mungkin. Lebih baik di gereja ini, pakai gereja ini. Gimana caranya hidup kita, mau ada orang dan gak ada orang di luar sana. Kita gak buat Tuhan sedih. Itu paling mantep. Buat saya itu paling mantep. Ibadah kita gak lama. Yang paling berat tuh nanti kita jalani hidup di luar sana. Masih tetap disiplin gak? Seperti pujian-pujian tadi. Hanya Tuhan yang dimuliakan. Masih bisa gak punya prioritas? God's first. Masih bisa gak say no? Untuk sesuatu yang Anda tahu membuat Anda juga jauh dari Tuhan. Jauh dari keluarga. Mungkin enak, mungkin fun. Tapi pada akhirnya, waktu kita susah, waktu kita sakit, kita doanya ke siapa? Ke Tuhan. Di saat kita lagi terpuruk banget, di saat kita lagi marah banget. Kita berdoanya ke siapa? Tuhan. Tinggal dirubah aja. Lebih baik kita habisin tahun ini belajar. Terlepas dari 9 bulan yang udah terjadi. Saya mau dong Tuhan ngerasain sisa tahun ini, bulan yang ada. Semakin hari hidupku dan keluargaku menyenangkan hatimu. Dan kamu tuan-tuan, ayat yang ke-9. Perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga. Dan ia tidak memandang muka. Barulah di situ di ayat yang ke-10. Bicara tentang perlengkapan rohani. Firman-Nya berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan. Melawan tipu muslihat iblis. Di luar sana peperangan kita. Saya berdoa biarlah waktu kita mulai belajar. Hidup bukan dari luar ke dalam. Tapi dari dalam keluar.
kita bisa kelola, kita bisa memanage apapun. Yang coba-coba menipu kita. Jangan mengentertain si jahat. Iblis itu dilawan. Kalahkan. Karena seluruh kuasa sudah diberikan di dalam kehidupanmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan peduli dengan hatimu. Biarlah ibadah ini kita pakai. Kita mau datang ke Tuhan. Selidiki hati saya Tuhan. Ini saya sore ini. 9 bulan banyak banget yang udah kejadian. Mungkin saya terlalu banyak buat drama dan lain-lain. Tapi matamu melihat. Tapi aku tersenyum sore ini. Sekali-kali engkau tidak pernah menghina hidupku. Kembalikan ketulusanmu kepada Tuhan. Karena Tuhan peduli dengan hatimu. Kasih tahu kiri kananmu. Tuhan peduli dengan hati kamu. Yang kamu perlu perbaiki mulut kamu. Kalau hati sih emang susah ya. Yang masalah emang mulut kadang-kadang. Hatinya udah baik. Mulutnya aja. Tapi pastor, saya gak pernah lo ngomong kasar lo. Jangan sembarangan lo pastor. Iya, volume lo yang enak. Enggak pastor, saya lembut banget. Oh iya, intonasinya aja berantakan. Jadi yang pertama bicara hati, perbesar hatimu untuk Tuhan. Perbesar hatimu untuk Tuhan. Jadi kalau di bisnis gitu, di luar sana kita bisa pasang badan, kita bisa nekat, kita bisa ambil resiko. Coba sampai Desember ini selesai. Apapun yang kau lakukan, God's first. Di tengah-tengah hobimu, God's first. Di tengah-tengah network pergaulanmu, komunitasmu, God's first. Di tengah engkau lagi mengalami berkat kebaikan Tuhan, dari keluargamu juga, kasih keluargamu God's first. Nanti Anda jangan kaget. Kalau Anda bisa menjaga apa yang dekat di hati Tuhan, Tuhan akan menjaga apa yang dekat di hatimu. Saya nggak tahu apa yang dekat di hati saudara. Yang dekat di hati saya namanya Alena Supit. Asik. Liam Supit, Asher Supit. Itu dekat banget. Jadi ya udah, I'm not a perfect husband. But satu hal saya tahu. Tuhan punya cara untuk menjaga keluarga ini. Menuntun keluarga ini. Dan memberkati keluarga ini. Jadi sampai Desember, jaga apa yang dekat hati Tuhan. Nanti jangan kaget deh. Dia sediakan bahwa hidupmu tahun ini akan tetap lebih baik dari tahun kemarin. Bulan ini akan tetap lebih baik daripada bulan kemarin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Perbesar hatimu untuk Tuhan. Sebab Tuhan melihat hati dan niat Anda. Makanya Amsal katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Yeremia 17 bicara tentang pergumulan Nabi oleh para bangsa yang berdosa. Ungkapan Nabi Yeremia yang sudah sangat setia melayani umat Tuhan. Dalam perjalanan pelayanan tetapi umat itu berbalik. Melakukan dosa lagi, menjadi keras, telinganya menjadi tebal, hatinya menjadi tebal, dan melawan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena hati gak bisa dipercaya. Itulah kita perlu menginvest firman, menginvest ibadah, menginvest hidup yang berkenan. Sedikit-sedikit gak apa-apa. Karena seringkali kita gak suka yang kecil. Karena kita pikir kecil gak berdaya. Kecil kurang kekuatannya. Tapi Alkitab selalu mengajarkan tentang benih. Katakan sama-sama benih. Justru dalam benihlah terdapat seluruh inti kehidupan. Benih kecil. Tapi gak ada yang besar tanpa dimulai dari yang kecil. Gak ada langkah perjalanan sampai ke seberang tanpa dimulai dari langkah pertama yang kecil dulu. Melangkah dulu. Langkah kecil. Tapi jaga konsisten, komitmen dan kesetiaanmu. Tangan Tuhan sanggup membawa engkau sampai ke seberang. Itulah kenapa jangan percaya hati Anda dengan pengertian Anda sendiri. Tetapi percayalah kepada Tuhan dengan hati Anda. Hal yang kedua yang bisa kita renungkan tentang hati.
ingatlah, Tuhan mengurapi Anda jauh sebelum Dia menunjuk Anda. So jadi kalau hari ini Anda bisa selesaikan September, itu udah ditentukan Tuhan. Jadi kalau kita semua akan berangkat ke Oktober, Tuhan sudah mengurapi hidupmu, keluargamu untuk Oktober ini. Jadi jangan pernah berpikir, wah Oktober di depan apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya buat, apa yang harus saya rencanakan. Anda boleh punya semuanya. Tapi kalau Tuhan yang tidak beserta, kita akan kesulitan. Karena Oktober belum ada sih, tapi Tuhan udah ada di sana. Masalah hidup orang Kristen yang dewasa, bukan hanya Tuhan berjalan di depan kita. Semua juga gitu, pengennya. Tapi untuk orang Kristen gereja Tuhan yang dewasa, bukan hanya Tuhan di depan. Tapi bagaimana kita berjalan, berdampingan, side by side dengan Yesus. Itu dia. Karena kalau kita hanya pikir Tuhan di depan, nanti saya jalan sendiri, saya ngikutin. Kita pasti meleset juga. Pindah stasiun juga. Tapi kalau kita mau Tuhan, yuk berjalan berdampingan. Jangan kaget waktu kita mau ke kiri Tuhan tarik lagi. Kita mau ke kanan Tuhan tarik lagi. Tapi yes, kita bisa berjalan berdampingan dengan Dia. Karena Dia telah mengurapi. Apa kata urapan itu atau kata urapi itu? Sesuatu yang khusus, istimewa, sakral Tuhan berikan untuk hidupmu. Jadi kalau hari ini Anda datang beribadah, Anda bukan cuma karena ada pujian, ada firman, ada penyembahan. Tapi di tempat ini Tuhan mengurapi Anda semua. Jadi kalau sebentar Anda pulang, Anda percaya dengan iman. Sampai selesai September ini dan siap masuk Oktober, Anda bilang, Tuhan sorry nih mau ngomong. Kalau saya sering dengar orang bersaksi, saya juga mau dong. Sepanjang bulan ini selesai sampai Oktober, saya mau ngerasain. Jangan hanya dengar cerita orang lain. Aku mau hidupku bersaksi. Maka yang sakit sembuh. Saudara yang depresi, di persimpangan, tertekan dengar baik. Tuhan akan kasih hikmat. Bahwa apapun masalahmu, Tuhan lebih besar dari masalahmu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Makanya di Kisah Para Rasul 13 ayat 36 dikatakan Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Baru dia pergi dibaringkan di samping nenek moyangnya. Kenapa? Karena Daud menjadikan Allah pusat hidupnya. Dan itu terbukti karena ia melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Sehingga ia berkenan di hati Tuhan. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Kalau Anda minta maaf sama Tuhan hari ini, pengampunan terjadi. Kalau Anda mau minta sesuatu sama Tuhan, ini tempat dan waktu yang terbaik. Dan percayalah, doamu didengar oleh Tuhan. Karena Amsal 23 ayat 18 berkata, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Coba kita baca Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat ke-6, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Ayo sama-sama kembangkan. Apa yang Anda harus kembangkan untuk percaya kepada waktu Tuhan. Dan yang terakhir, kalau Anda sudah diurapi, Tuhan sudah memberikan apa yang Anda perlukan untuk mengakhiri tahun ini. Dan masuk di jalan ke bulan yang baru. Bulan ini akan selesai. Tuhan siapkan untuk masuk di bulan yang baru. Yang ketiga adalah, perhatikan. Pengabdian secara pribadi menuntun pada kekuatan di depan umum. Artinya jangan hanya menerima dari Tuhan. Tapi pakai apa yang Tuhan sudah beri. Kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan hanya aku, kita, saya. No. Sekarang pakai semua yang Tuhan sudah titipkan. Yang Tuhan sudah percayakan. Terima kasih untuk kesetiaan Anda. Sudah berapa bulan ya kita di PIM ini ya? Dari Februari. 8. Hampir 9 bulan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Makasih untuk semua jemaat Tuhan yang telah berpartisipasi, bekerja sama. Karena kita semua adalah kawan sekerja Tuhan. Gereja ini tidak dihidupi, tidak dibangun oleh hanya kekuatan 1-2 orang. 3-4 sekelompok orang. No. Gereja ini milik kita semua. Sebabnya jangan berhenti berdoa. Rawat gereja ini. Doakan gereja ini. Dan izinkan Tuhan pakai gereja ini. Supaya pertobatan terus terjadi. Pakai gereja ini supaya kita bisa mengabdi.
Kata mengabdi itu artinya apa? Ada perbuatan yang Anda lakukan dengan setia dan tekun. Ada perbuatan yang Anda lakukan berulang-ulang. Karena Anda tahu perbuatan itu adalah perbuatan yang Tuhan kehendaki. Pengabdian bicara punya tujuan. Tekun dengan tujuan. Komit dengan tujuan. Setia dengan tujuan. Sebabnya jangan berhenti. Terus berdoa. Waktu Anda berdoa secara pribadi, Tuhan akan memberikan berkat kepada Anda di depan umum. Pada akhirnya kita gak usah meninggikan diri. Semua akan dipakai Tuhan. Dibawa Tuhan. Dimuliakan Tuhan. Indah pada waktunya. Daud kasih kesempatan dengan kemenangan. Kelihatannya sepele. Perbuatannya mungkin kecil. Tapi kemenangan kecil akan menghasilkan kemenangan yang lebih besar. Yang berdampak pada pertempuran yang pada akhirnya memenangkan peperangan. Please, kasih karunia Tuhan melimpah sama kita. Jangan kecilkan hidupmu. Jangan kecilkan keluargamu. Jangan kecilkan apapun yang hari ini sedang kau hidupi. Karena semuanya punya Tuhan. Dan Tuhan punya rencana masing-masing buat kita. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Selesaikan bulan ini, takutlah akan Tuhan. Dan jadilah berkat setia kepada sebanyak-banyaknya orang. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tundukkan kepala dan saya akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk hadirat-Mu, Roh Kudus. Makasih banyak untuk kuasa-Mu yang menyadarkan, mengingatkan kami. Supaya kami kembali. Kalau orang mungkin pada umumnya suka bilang, supaya kami kembali eling. Menginjak bumi lagi. Sadar lagi. Bahwa semuanya tentang-Mu. Izinkan dengan tulus kami mau bilang, ampunilah dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kami katakan sore ini dengan iman dalam nama Yesus, segelap apapun hidup kami sudah bersih. Sejauh timur dari barat Tuhan buang pelanggaran dan tidak mengingatnya lagi. Jadi kami katakan dengan iman, yes, kami akan pulang tidak seperti waktu kami datang. Kami dilawat Tuhan. Kami diperbaharui Tuhan. Kami dikuduskan Tuhan. Bahkan seluruh bagian ruangan area hidup kami di dalam hidup ini. Dimurnikan. Dimurnikan. Dan dimurnikan. Dan akhirnya kami bisa melangkah berjalan. Melanjutkan kehidupan kami seperti bagaimana kami udah rencanakan. Tapi kami akan sadar kok. Kami akan notice. Hal-hal yang benar mulai banyak muncul di hidup kami. Dari perkataan kami, dari lifestyle kami, dari bagaimana kami bertindak, kebiasaan kami, sifat-sifat kami. Kami mulai melihat, kami gak seperti yang dulu. Ada perbaikan. Dan bukan hanya kami bisa rasa, tapi kami katakan dengan iman. Kami belajar bersama Tuhan gak jadi batu sandungan. Tapi jadi berkat. Jadi berkat. Jadi berkat. Doa kami sampai tahun ini selesai. Bahkan mulai seminggu ke depan ini. Kami bisa melihat dengan senyuman. Hebat. Di saat kami melihat, kami banyak kurangnya. Tapi bersama Tuhan, kami bukan hanya bermanfaat. Tapi hidup kami benar-benar memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang kami percaya Engkau sudah sediakan. Bahkan kami sudah terima yang terbaik. Bahwa pemulihan terjadi sore ini. Kesembuhan terjadi sore ini. Kekuatan yang baru, kelegaan terjadi sore ini. Bahkan hal-hal yang kami perlukan untuk kelanjutan hidup kami. Bukan hanya pas, Tuhan memberi kelimpahan. Di dalam nama Yesus, samamu selesai, biarlah sampai ibadah selesai. Kami merasakan kuasa-Mu yang tak terbatas. Sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan hanya untuk Tuhan, thank you. Sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku.
mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, oh Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you, so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. Hey! Joy, joy, joy. Asik. I've got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. I've got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. I've got joy down in my heart. 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 Joy, 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 joy down
punya keunikan tentunya sebagai seorang wanita untuk juga sering punya not the burden, tapi kita pengen juga untuk menjadi inspirasi. Kalau Tuhan udah bawa sampai sini pasti Tuhan kasih solusinya. Kita percaya aja. Yang penting setiap hari kita lakukan yang memang adalah bagian kita untuk kita lakukan, ya kan? Kita dapat kekuatan dari Roh Kudus, kita dapat kekuatan dari Tuhan, dapat kelegaan, dan pasti dapat damai sejahtera. Apa sih yang kita perlu ketahui secara ilmu sains mungkin yang akhirnya kita bisa combine in our spiritual journey, how to navigate different roles. Ibu juga tetap harus show love-nya gitu. Jadi dia akan paham, oh enggak kok aku nggak disingkirkan oleh mami. I think kayak pada saat kita takut, kita tuh nggak bisa gerak. Dan this verse always reminded me kalau iman itu harus bergerak. chose me instead. You say that I'm gonna make it when I don't feel like I can. You see the battle I'm facing and you're stepping in. Luar biasa. Berikan tepuk tangan yang semangat dong FLC Family. Tentunya our deepest thank you and appreciation juga untuk semua volunteers FLC. You guys did amazing. So FLC Family, as you have seen the 2 recap video of our Women Fellowship, of our MTR, Meet the Reality, Flock monthly gathering. So this week our volunteers were very, very busy because not only Sunday, tapi so many other days. Jadi you guys, thank you. Amazing. Dan Anda diberkati pada sore hari ini. Satu informasi tambahan sebelum kita akan selesai. Untuk setiap Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir dan bergabung di FLC dengan kerenan hati, we want to say thank you. Dan kita mengundang setiap Bapak Ibu untuk mungkin kalau ada waktu beberapa menit selesai ibadah untuk bisa connect bersama dengan kami di Home Lounge. Karena kita mau say thank you, kita mau berkenalan dan kita juga mau memberikan appreciation gift. Dan tentunya untuk setiap Bapak Ibu yang membutuhkan doa, our team is more than happy to pray for you, to pray with you. But you can also bring a form home and then fill it out untuk nanti dikembalikan di prayer box. Dan don't forget, we are only 1 month away from our FLC retreat. So, are you excited? So, untuk setiap Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan sudah mengambil keputusan untuk join, we are so thankful that you have decided to join us. Untuk semua Bapak Ibu yang mungkin belum mendaftar, dengan kerendahan hati kita membutuh kerjasama Bapak Ibu untuk please selesai ibadah, please connect di Home Lounge untuk register supaya kita juga bisa mempersiapkan semua hal terkait dengan retreat ini dengan baik. Setiap participant atau setiap orang dewasa yang akan bergabung di FLC Family Retreat akan ada biaya 1,8 juta. Ini biaya yang menurut Sister ada investasi terbaik yang Anda bisa lakukan untuk bertumbuh sama-sama di FLC Family, untuk bertumbuh sama-sama membangun hubungan satu sama lain karena kita akan berfellowship, kita akan equip each other, tentunya kita akan juga ada fun and games. So
everybody is welcome and invited. Tentunya juga semua anak Bapak Ibu are invited to join juga. Kita akan pergi 3 hari 2 malam. So we look very much forward to spend time with you. Tentunya kita memang harus dedikasikan waktu dan ruang untuk kita bisa fellowship, connect satu sama yang lain. Maka dari itu kita undang karena ini kesempatan yang baik untuk bisa melakukan hal tersebut. Oke. Satu hal lagi untuk setiap parents, kita mau memberikan apresiasi dan say thank you very much karena because your kids today celebrated graduation. We have 19 kids that graduated from different classes up to the next classes. So, untuk para parents, congratulations. Dan tentunya the team at the Kids Church are very much appreciated if you take time untuk ambil family picture at our booth with your graduates. Dan tentunya kita juga undang setiap FLC family yang mungkin belum memiliki kesempatan untuk berfoto atau mungkin ada waktu untuk memberikan kesan dan pesan untuk FLC. You are welcome to do so as well at our booth. And kita akan bangkit berdiri karena kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Tapi berikan lagi apresiasi juga buat Pastor Andi dan Acha and your family. Thank you so much for your ministry. Yes, luar biasa. Mari sama-sama arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, pulanglah dengan bahagia, pulanglah dengan sukacita. Andalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupanmu. Hormati Tuhan lebih daripada apapun. Dan selamat menikmati cerita-cerita kesaksian yang hidup akan terjadi di perjalanan imanmu. Bahkan Anda bisa lihat seminggu ke depan ini. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita daripada Bapa melimpah turun, memenuhi setiap bagian ruangan di kehidupanmu. Dan semuanya terjadi di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus dari detik sore ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sudah menerima berkat dan siap menjadi berkat. Sama-sama yuk sore ini katakan, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.